warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab asam basa. Kali ini kita akan memasuki bab asam basa untuk hitungannya ya. Ibu akan menjabarkan dulu atau menjelaskan dulu secara konsep untuk rumusan-rumusannya. pH itu daya keasaman ya nak, itu dirumuskan min logaritma konsentrasi H positif. Jadi ini kurung siku ini namanya konsentrasi ya, konsentrasinya si H positif. Kemudian POH itu derajat kebasaan ya, kalau OH itu identitas dari basa. Rumusnya min logaritma OH negatif. Nah sedangkan PKW itu adalah konstanta ionisasi air ya, rumusnya min logaritma KW. Nah, PKW itu kan kita sudah pelajari kemarin bahwa tetapan ionisasi air itu memiliki ketetapan yaitu sebesar 10 pangkat min 14. Jadi kalau dilogaritmakan ya, hasilnya itu PKW itu sama dengan 14. Nah, sedangkan jumlah pH dan PKW, itu sama dengan 14 ya. Jumlah pH dan PKW sama dengan 14. Kita akan mengulas kembali sedikit tentang logaritma. Tentunya sudah dipelajarin di matematika ya, cuman tidak ada salahnya kita ulas lagi. Logaritma sifat-sifatnya ya, jika ada perkalian logaritma A dan B, maka itu sama saja dengan log A ditambah log B ya. Seperti itu. Ini sifat dari perkalian, berarti dia sama saja dengan penyebelahan logaritma A dan logaritma B. Kemudian apabila ada log A dipangkatkan N, maka itu sama dengan perhitungannya N dikalikan log A. Ya. Kemudian log 10 itu adalah 1. Kemudian kalau log 10 pangkat N berarti sama dengan N. Makanya yang ini, kalau 10 pangkat min 14, kan kalau nggak ada min di depan berarti sama dengan min 14 ya. Cuman karena dia ada min, maka dia jadi positif. Begitu. Ya. Kita lanjutkan pH sekarang ya. pH netral itu bernilai 7 ya, sama dengan 7. Kemudian pH apabila kurang dari 7 itu bersifat asam atau disebut pH larutan asam. Kemudian pH apabila lebih dari 7, ini lebih dari 7 ya nak ya. Ini lebih dari 7. Berarti ini adalah basa. Ya, ini saya tambahkan dulu. Oke. Ini adalah basa ya. Oke. Kalau lebih dari 7 adalah basa. Contoh hitungan logaritma. Log 3 kali 5, 15 itu sama saja 3 kali 5. Atau log 3 ditambah log 5. Ini bentuk lainnya ya. Jadi kalau kita carikan bentuk lainnya, ini nilainya sama. Kemudian log 9 itu sama saja dengan log 3 pangkat 2. Atau jika dibuat bentuk sederhananya lagi yaitu 2 log 3. Jadi pangkat di atas ini jadi ke depan ya. 2 log 3 ini seperti sifat logaritma yang ini ya. Jadi N-nya jadi ke depan. Seperti itu. Terus log 100.000 itu sama aja log 10 pangkat 5 atau sama dengan 5 ya. Ini mengikuti sifat yang ini, 10 pangkat N sama dengan N. Log 0,05, nah ini disederhanakan jadi log 5 pangkat 10 pangkat min 2. Nah kalau disederhanakan jadinya log 5 min 2. Seperti itu ya. Log 5 min 2. Ya. Log 5 min 2 ya. Kita lanjutkan ke perhitungannya. Kita lanjutkan ke perhitungannya. Contoh soal. Tentukan pH larutan berikut. Ini ada soal A sampai D. Kita bahas satu-satu. HCl adalah senyawa asam kuat ya. Kita harus mengingat kembali bahwa HCl adalah senyawa asam kuat. Asam kuat itu rumusnya A kali Ma atau Na kali Ma. Na itu adalah jumlah ion H positifnya ya. Jumlah ion H positifnya ternyata ini H positifnya hanya 1. Jadi ini 1. Ma-nya ini molaritas asam ini ya. Molaritas asam sehingga 1 kali 0,01 sama dengan 0,01 molar ya.
Jadi konsentrasi H positifnya 0,01 molar. Jadi untuk mencari H positif harus dikalikan Na dan Ma-nya. Jadi jumlah H-nya dan Ma-nya. Jadi nggak boleh langsung 0,01 molarnya ya. Beda persepsinya. Beda konsepnya ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus dikalikan dulu dengan jumlah H-nya. Karena kalau H-nya 2 kan perhitungannya jadi salah konsentrasi H positifnya. Baru masuk ke rumus pH. pH adalah min logaritma H positif. Jadi, duanya jadi ke depan ya. Min ketemu min jadi positif ya. Atau gini, min 2. Jadi min dikurangi min ditambah min 2. Jadinya min ketemu min jadi positif ya. Jadi kalau seperti ini hasilnya jadi positif. Jadi kalau di depan ini nggak ada min, hasilnya nanti min 2. Tapi karena di depan ini ada min, jadi nanti kan perhitungannya min ketemu min positif ya nak. Jadi logaritma 10 pangkat min 2 itu adalah 2 ya. Jika dimasukkan rumusnya, pH-nya 2. Nah ini menunjukkan 2 ini, menunjukkan bahwa HCl ini asam sekali ya. Jadi kalau pH di bawah 7, semakin kecil tuh semakin asamnya. Asamnya semakin kuat. Kemudian HCN. HCN ini sudah kelihatan ada harga Ka, berarti HCN ini pasti asam lemah ya. Nah, cara mencarinya berbeda dengan HCl ini. Dia menggunakan rumus akar Ka kali Ma ya. Jadi bukan Na kali Ma, tapi Ka kali Ma. Ka-nya sudah diketahui, Ma-nya 0,1 ini. Nah, setelah dimasukkan, ini kita sederhanakan supaya mudah ya. Atau ini juga sudah sederhana lah ya. 0,49 itu kalau diakarkan 0,7. Nah, 10 pangkat min 10 ini 10 pangkat min 10 ya, nak, bukan 10 min 10 ya. 10 pangkat min 10 ya, ini. 10 pangkat min 10. Ini min 10 ya, bukan 10 kurang 10. Aduh, sorry. Min 10 ini ya. Nah, begitu ya. 10 pangkat min 10, jadi bukan 10 kurang 10 ya. 10 pangkat min 10 itu kalau diakarkan jadi dibagi 2 ya pangkatnya, jadi 10 pangkat 5, min 5. Nah, ini kalau mau disederhanakan jadi 7, jadi 10-nya jadi nambah, pangkatnya jadi nambah 10 pangkat min 6. Nah, baru nanti dapat H positif ini dimasukkan ke dalam rumus pH. pH itu adalah min logaritma H positif. Nah, ini min 6 ketemu positif, jadinya 6. Kemudian tetap min log 7. Ya, log 7-nya tetap. Ini 10 pangkat eksponennya aja yang pindah ke depan, ketemu min jadi positif. Jadi, pH-nya 6 min log 7. Sampai sini juga boleh, tidak usah tidak usah ditentukan log 7-nya ya, nilai log 7-nya. Jadi, sampai 6 min log 7 juga boleh. Ya, ini untuk asam lemah menggunakan rumus akar Ka kali Ma ya. Kemudian BaOH 2 kali. Ini sudah terlihat ada OH, berarti dia senyawa basa ya, nak. Jadi kalau ciri-cirinya ada OH, pasti dia senyawa basa ya. Secara umum dia senyawa basa ya. BaOH 2 kali kita sudah sebutkan kemarin kalau Ba itu tergolong dari basa kuat ya. Sehingga kalau basa kuat nanti sama seperti asam, rumusnya OH-nya Nb kali Mb. Jadi nggak pakai akar ya. Langsung Nb kali Nb. Nb-nya nilai jumlah OH negatifnya. Ya, Ibu ulangi, Nb itu jumlah OH negatifnya. Pengionannya ini kalau diuraikan menghasilkan 2 OH negatif. Sehingga Nb-nya 2. Ibu ulangi, Nb itu jumlah OH-nya, OH-nya ada 2, berarti di sini 2. Mb-nya 0,01, berarti ini 0,01. Jadi, semuanya 0,02 molar ya. Kemudian pOH-nya, nah karena OH, dia nggak boleh langsung ke pH. Urutannya kalau dari OH, dia ke pOH dulu ya. Jadi pOH adalah min logaritma OH negatif ya. pOH adalah min logaritma OH negatif ya. Nah, kita masukkan nilainya, OH negatif 0,02, log 0,02. Nah, agar mudah menghitungnya, 0,02 ini kita buat jadi eksponen. Jadi 0,02 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti setelah seperti ini, eksponennya min 2 ini kita majukan ke depan, kita pindahkan jadi ke depan, ketemu negatif, dia jadinya 2 ya. 2 min log 2-nya tetap.
Ya, jadi lebih sederhana nih, ngelihatnya juga lebih mudah ya. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 2, 2-nya ini ke depan jadi 2 min log 2. Nah, setelah pOH-nya ketemu, baru kalian menentukan pH. Ingat, untuk basa, urutannya OH dulu yang dicari, kemudian pOH, baru pH. Jadi tahapannya ada 3 tahap. Kalau asam tahapannya hanya 2 tahap, jadi hanya H+ dan pH. Kalau basa ada 3 tahap, OH min, pOH, baru pH. pH itu rumusnya tadi kan PKW min pOH. PKW-nya ini tetapan, nah 14. PKW itu tetapan, besarannya 14 dikurangi pOH. pOH-nya tadi 2 min log 2. Jadi 14 dikurangi dalam kurung 2 min log 2. 14 dikurangi 2, 12. Min ketemu min plus. Jadi 12 plus log 2. Ya. Ibu ulangi, 14 kurangi 2, 2. Kemudian min ketemu min plus. Jadi pH-nya 12 plus log 2. Nah, ini terlihat 12 plus log 2 ini jauh di atas angka 7. Berarti dia sangat basa ya. Sehingga menunjukkan bahwa BOH itu memang basa kuat. Jadi semakin mendekati nilai 14, basa akan semakin kuat ya. Sifatnya semakin kuat. NH4OH yang terakhir, NH4OH. Ini ada alfa. Jadi kalau ada alfa, ada Ka itu pasti basa lemah ya, Nak ya. Karena dia terionisasinya tidak sempurna. Jadi ada alfa, ada Ka. Itu pasti basa lemah. Nah, apabila ada alfa, kita menggunakan rumusannya OH min adalah alfa kali Mb. Ya. Ingat-ingat OH min alfa kali Mb. Jadi kalau pakai alfa dia kalikan dengan molaritas basa. Kalau dia pakai Ka nanti rumusnya jadi akar Kb kali Mb untuk basa ya. Untuk basa OH min itu akar Kb kali Mb. Tapi kalau dia pakai alfa, OH min adalah alfa kali Mb. Alfa itu derajat ionisasi ya. Nah, derajat ionisasinya 1%. 1% ini kita ubah jadi nilai desimalnya ya. Nilai desimalnya 0,01 atau 1 dibagi 100. 0,01, jadi 0,01 itu dari 1%. Kemudian dimasukkan angka 0,4. Ini 0,4. Setelah dikalikan hasilnya disederhanakan jadi 4 kali 10 pangkat min 3 supaya mudah menuliskannya ya. 4 kali 10 pangkat min 3 itu adalah hasil OH negatif. Seperti tadi urutannya dari OH negatif ke pOH, nggak boleh ke pH ya. Ke pOH dulu. Min logaritma OH negatif, kita masukkan angkanya 4 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya jadi ke depan, ketemu min jadi positif ini. Ya, jadi positif ini. Sorry. Ketemu min jadi positif, jadi ini min 3 ketemu positif jadi ketemu negatif maksud saya. Min 3 ketemu negatif, min ketemu min jadi positif 3. Terus min log 4-nya tetap. Min log 4-nya tetap. Log 4-nya tidak usah dituliskan nilainya. Jadi langsung aja 3 min log 4. Jadi pOH-nya 3 min log 4. Nah, baru masuk ke rumus pH. pH itu kan PKW min pOH ya, ini dia. Jadi kalau pH itu adalah PKW min pOH ya. pH PKW min pOH. PKW itu tetapan, besarannya 14. PKW besarannya 14 ya. Kemudian min OH-nya kan ini 3 min log 4. 3 min log 4. Nah, jadi kita kurangkan. Hati-hati dalam menghitung di sini nih suka keliru tanda plus minnya ya. Pertama 14 kita kurangi 3 dulu. 14 kurangi 3 11. Kemudian 14 ntar dulu. 14 dikurangi 3, 11. Kemudian min ketemu min jadi plus. Jadi log 4. Ya. Jadi min ketemu min jadi log 4. Jadi hasilnya dari perhitungan ini adalah 11 plus log 4. 11 plus log 4 ini masih jauh di atas 7. Berarti ini juga merupakan basa ya. Jadi bukan asam. Terbukti dari nilai pH-nya. Ya. Sekali lagi. Apabila dia ada alfa atau Ka, biasanya dia basa lemah atau asam lemah ya. Jadi asam atau basa yang memiliki data alfa atau Ka atau Kb berarti dia lemah. Nah, biasanya dia kalau tidak diketahui alfa atau Ka atau Kb berarti dia kuat ya. Contohnya BaOH dan HCl ini kuat ya. Kemudian kalau basa biasanya ada gugus OH, kalau asam biasanya ada gugus H+ ya. Tidak semua, tapi secara umum seperti itu ya. Seperti itu. Ya, ini tadi contoh-contoh soalnya.
Ini ada latihan soal, nanti kalian coba ya di rumah dikerjakan, dicoba-coba bagaimana caranya ya, bagaimana apa namanya aplikasinya, silakan dicoba di rumah ya. Ini seperti tadi ya, pakai alfa kali MB ketemu OH-nya, kemudian POH-nya dicari, kemudian pH-nya dicari, seperti itu ya. Oke, silakan kalian coba aja dulu yang ini memerahkan lakmus, udah kita pelajari kemarin ya. Kalau asam dia memerahkan lakmus biru, kalau basam membirukan lakmus merah. Jadi mengubah warna lakmus kalau sifatnya ya. Asam itu identik merah, biru identik basah ya. Jadi kalian coba yang ini di rumah, silakan dicoba ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.